Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Prinsewu. Dengan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan dosen pengampu kami Ibu Juwita Desri Ayu STR MKep. Dan dengan tema kami yaitu perihal aspek sosial budaya masa kehamilan dan persalinan. Adapun tujuan dengan pembuatan video ini yaitu sebagai ujian tengah semester ganjil tahun 2023-2024. Dan dengan saya sendiri selaku moderator dan pemateri 1, izin memperkenalkan diri. Saya Putri Anissa NPM 230105012. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase kehidupan manusia. Fase kehidupan manusia. Manusia hidup dibagi menjadi beberapa fase, di antaranya yang pertama itu ada masa konsepsi. Masa konsepsi adalah bertemunya sel sperma dengan sel ovum sehingga terjadi proses pembuahan sel telur oleh sperma tersebut. Yang kedua ada masa persalinan, usia produktif yang optimal untuk reproduksi sehat atau persalinan sehat adalah antara 20-35 tahun. Resiko persalinan akan meningkat pada usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Yang keempat ada anak-anak. Ukuran anak-anak sering ditunjukkan dengan rentang usia 5-13 tahun. Yang kelima ada remaja. Rentang usia remaja adalah 10-21 tahun. Menurut beberapa ahli, fase remaja adalah fase peralihan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Yang keenam dewasa. Rentang usia dewasa adalah 18-40 tahun. Dewasa awal merupakan peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Yang ketujuh ada manula, bahwa yang disebut dengan usia manula atau lansia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita. Yang terakhir ada meninggal dunia. Kematian adalah penghentian permanen dan tidak dapat dikembalikan dari semua fungsi biologis yang memompang makhluk hidup. Baik, cukup materi dari saya. Selanjutnya pemateri kita yang kedua, Galuh Fitriani. Kepada Galuh Fitriani dipersilahkan. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua izin memperkenalkan diri. Nama saya Galuh Fitriani, NPM 230105006. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna persalinan. Persalinan adalah peristiwa keluarnya bayi yang sudah cukup bulan diikuti dengan keluarnya plasenta dan selapu janin dari tubuh ibu. Adapun fenomena proses persalinan ada dua diantaranya adalah proses yang normal. Namun jika tidak segera ditangani dengan tepat dan baik, maka potensi proses persalinan adalah abnormal. Penolong persalinan adalah bidan, dokter, dukun, anggota keluarga, atau orang lain yang dianggap mampu memberikan pertolongan persalinan. Adapun faktor yang mempengaruhi fungsi reproduksi diantaranya kehamilan matang, perempuan berumur 20-30 tahun, kehamilan yang beresiko, umur ibu hamil terlalu muda, kehamilan yang terlalu banyak, ibu hamil yang terlalu tua, masalah medis klinis itu cacat pada bayi, masalah non medis itu sosial ekonomi, budaya, agama, adat istiadat, dan demografi. Baik, sekian materi dari saya, terima kasih. Baik, kepada Galuh Fitriani, terima kasih. Selanjutnya pemateri yang terakhir, Siti Nurhaliza. Kepada Siti Nurhaliza dipersilahkan. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Siti Nurhaliza dengan NPM 230105015. Di sini saya sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang aspek sosial budaya dalam persalinan. Aspek sosial budaya dalam persalinan itu ada 7. Yang pertama, pengetahuan lokal mengenai kehamilan. Indonesia multikultural, bidan mengetahui pengetahuan lokal terkait kehamilan. Yang kedua itu pelaku dalam pertolongan persalinan, yaitu ada bidan, dokter, dukun, anggota keluarga, orang lain yang dianggap mampu memberikan pertolongan. Yang ketiga, bimbingan mental emosional, membantu kenyamanan pada ibu hamil, posisi rileks, siap mental dalam proses persalinan.
Yang keempat itu ada cara-cara persalinan. Latar belakang pengaruh ekonomi memberikan dampak yang nyata terhadap layanan kesehatan, sikap dan pilihan layanan kesehatan di Indonesia, kelas menengah dan atas, bidan, dokter kandungan, juga bantuan petugas kesehatan tradisional. Yang kelima, ruang persalinan. Ruang persalinan desakralisasi manusia di hadapan tenaga medis dan paramedis. Kesucian badan tubuh wanita hilang atau setidaknya menurun, dilihat, disentuh, diperiksa. Yang keenam itu ada ramuan persalinan. Bukan atas nama kesehatan, tetapi adat istiadat yang menurun sampai sekarang, seperti contohnya balian manak, hamil tua, jamu waru, kelapa muda, sampai proses persalinan lancar. Yang ketujuh itu ada senam ibu hamil. Nah, senam ibu hamil ini sebenarnya sangat dianjurkan, tetapi belum banyak yang menerapkan. Dan seperti di praktik-praktik kebidanan belum banyak yang menyediakan. Tujuan senam hamil yaitu untuk mendapatkan kenyamanan dan kelancaran dalam persalinan. The natural childbirth, alam dan fisiologis, menjaga makanan, mengurangi aktivitas yang berat, dan menjalani senam hamil. Contoh ada yang bertanya misal, bagaimana mengurangi rasa nyeri saat persalinan? Nah, ada beberapa cara untuk mengurangi rasa nyeri saat persalinan. Bisa dengan cek posisi kaki atau mengurangi sakit pinggang dan mengikuti senam hamil. Jalan kaki di pagi hari dan mencari posisi yang nyaman di saat beristirahat. Dan sentuhan dari pasangan itu sangat penting untuk membantu kita supaya merasa tenang, lalu support dari keluarga saat proses persalinan. Dan yang paling penting, setiap ibu yang akan menjalani proses persalinan itu tahu bagaimana teknik pernafasan yang tepat untuk mengurangi rasa sakit saat persalinan. Baik, dari saya cukup. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah terkait materi yang disampaikan oleh rekan-rekan kita. Terima kasih telah membagi sedikit ilmunya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.